Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Priyatni dengan nomor NIM 1320116. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, teman-teman, banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Nah, peristiwa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada peristiwa yang menyenangkan dan ada peristiwa yang menyedihkan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, teman-teman ada yang bisa tidak membedakan mana peristiwa senang dan sedih? Jika ada, coba apakah kalian bisa membedakan mana peristiwa senang dan sedih dari dua gambar di samping ini? Oh ya, gambar yang pertama yaitu menunjukkan seorang anak yang memenangkan penghargaan. Lalu yang kedua yaitu menunjukkan seorang anak yang dirawat di rumah sakit. Nah, ada yang bisa bantu jawab yang mana yang termasuk ke dalam peristiwa yang menyenangkan? Ada yang bisa jawab? Apa? Benar sekali. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa yang menyenangkan, lalu peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang menyedihkan. Lalu kita lanjut ke pembahasan inti. Nah, pembahasan inti ini berjudul peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan ke samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, teman-teman, baik faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra antara lain yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangatlah mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. Nah, lalu yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Nah, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka itu dianggap sebagai tugas suci yang harus dilakukan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Nah, lalu yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Nah, di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah penjajahan, nah, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Nah, lalu yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti yang pertama yaitu dikembangkan teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Lalu yang kedua ditemukan mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dan dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu menemukan sebuah kompas. Nah, kompas digunakan sebagai petunjuk arah. Nah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam untuk menentukan arah. Biasanya mereka itu
berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak bisa menemukan arah pelayaran. Dengan kompas, mereka bebas belayar kemanapun, kapanpun, tanpa gangguan, baik itu siang maupun malam.